Berarti lu tipikal songwriter yang musik dulu apa lirik Iya, dulu? Bang? biasanya gue musik dulu, terus dilihat dari musik ini kayaknya nada-nada ini tuh cocoknya ngomongin apa gitu. Oh, baru dicocokin tuh ya si Dicocokin. liriknya ya. Itu gimana cara nyocokinnya? Pakai jarum. Nyucuk. Nyucukin itu. Gue udah pengen apa yang membuat lu gak ngeritik pemerintah sih bang? Gue ngerti pemerintah, tapi gue gak mau ngomongin itu di lagu. Oke. Mungkin lewat karya yang lain. Iya, atau emang Salute to 90s itu sebenarnya tuh pertama kalinya Piwi bikin album ada campur tangan orang lain. Jadi sebelum album itu kan si Youth Not Wasted tuh masih kerjain sendiri ya semuanya ya. Abis itu ini sebenarnya ada political move sebenarnya. Jadi gue tuh ngerasa dulu tuh ada sedikit persaingan antara Rocket Rocker sama Piwi, gitu kan. Dan Rocket itu emang kan seniornya Piwi kan. Ini bang, kasih gua konspirasi yang lu tahu. Gini. Nah, Lu tahu gak Monas? Tahu? Nah dulu tuh Monas. Aku di sini inginkan canda dan tawa. Aku di sini inginkan canda dan tawa. Kalau lu yang nyanyi jadi sedih ya lagunya ya. Ku di sini inginkan canda dan tawa. Belum waktuku ini, waktumu bersih. Belum waktuku ini, waktumu bersinar. Sebat Put bareng Doci Sadega. Hai. shakernya pakai ciki loh shakernya. Iya. Benar sih biasanya isinya. Suaranya yang paling enak. Nggak ada yang Nggak ada yang paling enak bang. Oh ini sih. Oh yang ini ya. Itu enak ya. Kalau gitu kita siapin beras beneran tadi. Iya benar. Gua udah menunggu-nunggu momen ini bersama Doci Sadega. Lu harus lihat bang topi gue. Tuh. Iya bener. Ini pertama kali dia syuting pakai topi dan topinya Piwi Gaskin. Asli. Gue dulu Tapi karena tahu kan gue ada gue di sini jadi lu pakai topinya. enggak, gue emang sengaja gue pakai kemana-mana. Tadi pas Bang Awe gue pakai, Oh gitu. tapi di bawah sini. Gak kelihatan. Tapi berarti itu udah lama topinya kan? Udah lama. Itu keluaran 2000 berapa tuh? Seri Ya? berapa nih? Seri tahun berapa? Udah lecek banget itu. Ini berarti yang desain lu pasti bang ya? Bukan, kalau ini kebetulan bukan gue yang ini. Oh. Bukan. Tadi ada tim lu tuh. Iya. Masa lebih lamaan gue ngeband daripada dia lahir? Iya. Ada kru Sebat Bud. Sebat Bud. Baru masuk hari Pertama. Namanya Putra, lahir 2008. Ih, 2008. Gue aja 2007 udah ngeband. Udah ngeband. Piwi Gaskin 2007. Tapi kalau gue juga ini Put. Slang nih. Kan gue lahir di KTP gue tuh. Kelahiran gue tuh adalah tanggal terbentuknya slang. Nah, Setahun-tahunnya juga. iya. Emang selain terbentuknya apa tuh? Pas gue lahir. Pas lu lahir. 26 Desember. 26 Desember. Lu taunya pas kapan bang? Gue taunya pas. Jadi kan dulu kan tiap kali slang ulang tahun tuh biasanya dirayainnya di waktu itu masih ada Stadion Lebak Bulus tuh. Stadion Lebak Bulus. Sering tuh konser di situ tiap kali konser ulang tahun slang keberapa. Nah itu umurnya selalu sama kayak gue. Kayak gue. Sama kayak gua nih. Terus akhirnya gue aware kayak oh jadi tanggal lahirnya slang tuh 26 Desember ya. Sama ternyata bener-bener Capricorn. Apa Capricorn. Gokil. Capricorn, Sio Babi. Sio babi. Artinya apa tuh bang kalau Capricorn Sio babi? Nggak tahu juga gue. Gue pikir ada sesuatu gitu ya. Cocok aja. INTJ, INTF. apa lagi ya? Gitulah pokoknya lah. Iya, banyak. Banyak. Banyak kalau mau dibahas mah. Kalau pas temen saya nih Denny Beler begitu dulu ngeband dia ngefans banget sama Piwi Gaskin memang. Gue party dog bang. Dulu tapi. Sekarang sampai sekarang. Gue masih party dog. Di saat orang lain menggempur dengan APWG, gue tetap PWG. Oke. Lah gila. Gue boleh nyanyiin lagu lu gak? Boleh. Versi gue tapi. Ya. Kalau ada yang mengganggu, aku pedangku sudah menunggu. Ulangi. Salah gue.
Kalau ada yang mulai mengganggu, amuk dadamku sudah menunggu. Pastikan semua itu lebam dan pilu. Tidak menentu, satu kepala segelas batu. Kita bersatu jaga. Nah, ini tuh dulu bikinnya lagi diproduserin sama Mas Erik Sukamti. Yes. Terus tiap kali recording itu tempatnya beda-beda. Gitarnya di take di Jeruk Purut, di Oke. dekat kuburan. Kenapa harus deket Gak tahu kuburan? emang ada tempat aja, tapi coffee shop bukan kuburannya. Oke. Terus Terus take drumnya di Puncak. take drumnya di puncak. Gua take-nya di studio Tato di tempatnya Alit waktu itu. Oke. Enggak, studio tato bang. Studio Tato. Ngetek bass. Ngetek bass. Jadi Nggak jadi nato? bikin enggak nato. Oh, gue waktu itu ditawarin sambil nato. Cuman kebetulan gue udah berhenti bikin tato kan. Jadi yang ditato kru gue. Jadi gue take tapi ada kru Piwi lagi di tato gitu. Di 3 tempat yang berbeda. 5 tempat. 5 tempat yang berbeda. Iya 4 tempat itu kan ada Jeruk Purut, terus gue di studio tato, ada di Puncak. Puncak. Satu lagi di tempat belajar diving. Aneh juga ya studio lu bang ya. Random juga ya. Jadi Nyebar ya. Jadi bawa setnya di tempat-tempat itu, bukan di studio gitu. Oke. Jadi kan yang bikin kan timnya Mas Erik juga kan. Ya. Nah terus setelah ini semua tinggal take vokal. Nah gue kan kebiasaan kalau emang mau take vokal itu sebenarnya liriknya belum ada. Wow. Dan udah ada jadwalnya kan. Misalnya hari Sabtu berangkat nih. Hari Jumat Mas Erik nanya, udah ada belum nih liriknya? Gue bilang belum ada. Gue kalau bikin emang harus di tempat, gue bilang gitu. Terus ya udah apa kita mundurin aja? Nggak usah mundurin. Udah kita tetap ini aja. Tapi kamu ada liriknya? Gampang Mas. Udah nanti saya say. Nah salah satunya itu pas lagi nyebrang dari ini di Pulau Seribu nih. Jadi take vokal di Pulau Seribu dari Ancol nyebrang ke pulau, gue lupa nama pulaunya, pulau apa ya? Bukan Pulau Sepa sih. Pramuka mungkin. Pramuka. Iya, transit ke Pulau Pramuka terus nyebrang deket dari Pulau Pramuka. Oke. Nah di situ gue ngelihat kayak ada reklamasi tuh, ada reklamasi, terus ada dikuruk-kuruk gitu. Nah itu abis itu pas sampai di Pulau Pramuka lagi muter-muter gitu, ada satu tempat yang emang tuh pembuangan sampah. Oke. Itu kayak numpuk gitu semua sampahnya kan. Jadi tuh kayak kontras gitu di belakang pemandangannya bagus, tapi di sini bau sampah terus banyak sampah. Nah lagu Amuk Redam tuh tentang itu gitu. Oh gitu. Jadi pas perjalanan gua ngeliat dikeruk alamnya kan, terus ya pengen ngajak kita tuh harus jaga alam kita gitu. Jadi banyak lagu yang baru dibuat tuh di situ si Amuk Redam. Terus kalau lagu dekat itu pas lagi malam-malam kangen sama anak gue, kangen sama anak Sansan kan lagi ngobrol gitu, itu lagu tentang anak. Terus ada yang lagi nyantai-nyantai, ada anak-anak main bola, ada lagu tentang bola sampai juara gitu. Terus itu juga jadi bilang dunia kita pemenang. Terus lagi Api Unggunan bikin ikut aku ke bulan, itu kayak ceritanya lagi ngumpul-ngumpul gitu. Jadi semuanya tuh emang dibikinnya di situ lagunya. Oh. Berarti lu tipikal songwriter yang musik dulu apa lirik dulu Iya, bang? biasanya gue musik dulu, terus dilihat dari musik ini kayaknya nada-nada ini tuh cocoknya ngomongin apa gitu. Oh baru dicocokin tuh ya si Dicocokin. liriknya ya. Itu gimana cara nyocokinnya? Pakai jarum. Nyucuk. Nyucukin gitu. Gue udah ini loh udah pengen. Ini sepertinya info yang sangat penting abis ini. Bisa bercanda juga nih Bang Doce. Bisa. Iya. Oh jadi musiknya dulu baru Musiknya dulu. Ada juga kayak beda-beda sih, kayak ada yang kayak gitu, ada yang emang liriknya udah ada dibikin lagunya. Ada juga kayak waktu itu ada kurang ada satu lagu doang yang belum ada liriknya. Terus perjalanan ke studio tuh adik gue ulang tahun. Oke. Nah gue pengen bikin lagu ulang tahun, tapi sesuai sama vibe-nya si lagunya gitu. Akhirnya ditulisnya disamain sama vibe-nya juga gitu. Tapi nggak semua lagu kali Bang. Nggak semua lagu dibuatnya seperti itu. Nah, semua. Ada juga emang liriknya udah ada juga yang request gitu. Kita mau ngomongin apa lagi? Nah kayak yang album sekarang nih. Tapi nanti deh itu kita itu nanti Keep dulu ya. Dikit dulu ya. Dipirit-pirit lah. Dipirit-pirit. Lengket dong Bang. Maksud gue gini Bang, ketika itu lagu diciptain dari liriknya dulu, berarti kan
ada story yang konkret dulu nggak itu bang? Triggernya. Yap. Misalnya apa yang membuat lu jadi menggerakkan tangan lu buat menulis? Ya itu sih kayak kadang kan kita kan udah lama banget ya. Terus kayak lagu tuh udah banyak banget, ngomongin apa lagi yang belum diomongin itu kan juga. Ya susah ya, apalagi yang gue paling nggak bisa tuh bikin lagu tentang kritik pemerintah gitu, nggak bisa gue karena itu bukan keseharian gue gitu. Dia nih suka bikin dia, Bang. Soalnya itu keseharian gua. Iya mungkin bisa kalau kayak gitu, tapi gue harus diskusi sama orang yang emang ke situ gitu. Oke. Nggak harus diskusi sih bang. Apa tuh? Nonton berita juga bisa. Oh iya bisa. Harusnya ya. Gue nggak bisa masukin kayak lagunya itu vibe-nya udah jadi nih, nadanya udah kayak gini, terus nggak bisa masukinnya gitu. Oh. Apa yang membuat lu nggak ngeritik pemerintah sih bang? Gue ngerti pemerintah, tapi gue nggak mau ngomongin itu di lagu. Oke. Mungkin lewat karya yang lain. Iya, atau emang ya udah gue nikmatin lagu yang emang ditulis untuk itu gitu. Tapi gue nggak bisa bikinnya. Harus dengerin band gua nih bang. Gitu ya. Enggak, malu gua malu. Itu. Enggak Dia malu punya gua. band, memang kritik-kritik pemerintah mulu. Akhirnya nggak ada job bang, gara-gara itu. Ya, konsekuensi lah gitu. Iya, namanya resiko. Resiko, nama bandnya itu sih. Tapi nggak semua lagu Piwi lu tulis mendadak seperti yang lu ceritain tadi. Welcome Sophomore. Nah, Welcoming Sophomore itu juga dadakan sih sebenarnya. masa? Itu kan album awal-awal itu bang? Iya, bikinnya pas pada saat itu dadakan juga kan. Iya, waktu itu lagi bikin. Itu kan lagu yang memperkenalkan Piwi ya, maksudnya gimana caranya bisa nge-capture Piwi itu kayak gini nih, fun, terus ngomonginnya ini segala macem. Ya udah terus ya ditulisnya berdasarkan apa yang kita lakuin sehari-hari aja gitu. Kalau maksudnya dadakan tuh gimana sih? Masuk lu udah ada template musiknya, terus tiba-tiba lu ngelihat kejadian apa, kayaknya kejadian ini cocok di template nada ini deh. Sebenarnya yang paling enak itu bikin lagu awalnya dari gitaran akustik. Gitaran akustik. Soalnya kalau dimainin akustik enak, berarti dibawainnya juga gampang. Nggak terlalu ribet gitu. Terus gitu ya. Terus ya dengerin referensi aja kayak ngambil ini dari lagu ini, ngambil ini dari lagu ini, terus dibikin jadi suara yang beda, terus dibikin drumnya dibedain, ininya dibedain, tapi ngambil inspirasi itu dari mana-mana gitu, nggak terbatas kayak oh gue pengen Piwi itu bandnya kayak ini banget gitu. Oh nggak gitu ya, nggak satu ya? Nggak satu. Gitu. Contohin bang misalnya. Misalnya lagu apa yang referensinya gara-gara ini gitu. Oh yang paling berasa banget itu dulu tuh Piwi dibilangnya band plagiat New Found Glory. Padahal menurut gue New Found Glory yang plagiat lu kayaknya. enggak. Menurut gue Piwi itu jauh dari New Found Glory karena mungkin New Found Glory referensinya tuh sama kayak referensi yang gue dengerin dan harusnya tuh referensi tuh nggak harus satu genre gitu. Betul. Gue bisa dengerin The Police tapi New Found Glory juga dengerin The Police terus akhirnya ngambil dari The Police akhirnya jadi popang gitu. Nah waktu itu akhirnya gue sengajain ya udah kita cengin aja sekalian kita make fun sama orang yang bilang Piwi itu New Found Glory akhirnya bikin lagu judulnya Berbagi Cerita. Berbagi cerita itu udah kuncinya disamain, liriknya juga diterjemahin dari lagu New Found Glory. Dia kan refnya It's not your fault, so please stop your crying now. Di Piwi, jangan menangis lagi, ini bukan salahmu. Nah, nadanya beda, tapi liriknya sama, terus kuncinya sama. Gitu. Jadi sekalian aja gitu, lo mau ngecekin gue nih, gue cengin diri gue sendiri gitu. Gue aminin ya. Gue aminin. Gila, jadi cerita. malah diaminin ya, berbagi cerita itu berarti gara-gara sengaja justru si fansnya itu. Bahkan di versi demonya ada sampel dari lagu New Found Glory dimasukin, jadi intronya tuh ada si refnya itu dimasukin ke situ. Cuman pas lagi dirilis, waktu itu kan sama Universal, ya karena masalah copyright jadi nggak bisa dimasukin. Gitu. Padahal tadinya pengen kalau bisa gue masukin gitu. Jangan menangis lagi, ini bukan salahmu. Terus. Esok datang ku akan kembali. Terus lagi. It's not your fault, so please stop your crying now. Ya kan? It's not your fault, so please stop your crying now. Ya sama kan? Oh gitu bang. Jangan menangis lagi, ini bukan salahmu. Iya. It's not your fault, so please stop your crying now. Tuh. Sama ya. Apa itu yang membuat lu juga jadi nge-cover banyak band kayak New Found Glory gitu kan? Kalau itu ceritanya dulu, iya salah satunya itu juga.
Jadi waktu Piwi akhirnya sign sama Universal, itu A&R-nya masih Pak Ian. Pak Ian itu dia produser lumayan legendaris lah, dia produserin Dewa, pernah produserin Sheila on 7 juga segala macam. Jadi kebanyakan jadi dia punya ide, punya inisiasi bikin satu album judulnya Salute to 90s. Kenapa 90s? Karena waktu awal-awal ngeband itu dengerinnya lagu-lagu yang dibawain yang kita dengerin pas lagi SMP SMA itu kan 90s kan. Dia bikin banyak list gitu, nih lagu yang bisa di cover karena izinnya gampang karena kan masuk label kan. Ya udah dipilih lah Dewa kangen tuh, Potret salah, Sheila on 7 dan kalau Gigi yang baru. Oh, Gigi baru. Naif juga yang baru. Yang lama tuh Dan Sela udah Pop Kinetic. Pop Kinetic tuh karena salah satu keyboardisnya Rumah Sakit itu kerja di situ, kerja di Universal. Jadi kayak gue dengerin lagu lo dulu pas gue SMP, ya udah gue bawain lagu lo aja gitu. Sama Tick Band Terbaik Untukmu. Tapi di antara semua itu ternyata Tick Band itu 2000-an bukan 90-an. Iya benar. 2000-an. Tapi berhasil sih, cukup berhasil, Bang. Lumayan. Waktu itu juga si Salah akhirnya menang AMI Awards. Iya, Salah kan? sih. Terus abis itu jadi semua yang gue bawain tuh gue personally minta izin sama yang punya lagu. Terus termasuk salah satunya bilang sama Temeli kan bahwa itu, dan pas waktu itu Piwi menang, gue mau ngasih si pialanya itu ke Temeli, tapi dia, jangan dong, itu kan udah lagu band kamu, dibilang gitu. Mantep lu. Keren Salah. Mantep lu teh gitu. Itu Salah kan Mantep lu teh. susah ya. Nada itu susah. Iya salah dikit jadi bener. Iya, salah jadi bener. Hati-hati lu, Bang. Yang bikin berhasil adalah Piwi Gaskin nge-cover lagu itu jadi milik dia. Iya. Jadi emang Piwi Gaskin banget lah. Iya. Nah kalau Salute to 90s itu sebenarnya tuh pertama kalinya Piwi bikin album ada campur tangan orang lain. Jadi sebelum album itu kan si Youth Not Wasted tuh masih ngerjain sendiri ya semuanya ya. Abis itu ini sebenarnya ada political move sebenarnya. Jadi gue tuh ngerasa dulu tuh ada sedikit persaingan antara Rocket Rocker sama Piwi, gitu kan. Dan Rocket itu emang kan seniornya Piwi kan. Kita look up banget, kami tuh look up banget Piwi itu Rocket itu udah abang-abangan lah gitu. Cuman waktu itu Rocket bikin apa tuh nggak pernah nge-include Piwi gitu. Kayak dia bikin satu album tribute, kita nggak diajak. Padahal deket loh, Piwi sama Rocket deket gitu. Terus sampai ada, ini jangan-jangan mereka ini ya compete banget ya. Nah akhirnya gue waktu itu ditanya sama label, lo mau ada produser nggak? Mau deh, Aska aja deh gitu. Jadi Aska gue minta untuk produserin albumnya si Piwi supaya nunjukin kita tuh baik-baik aja gitu, masing-masing main juga gitu. Walaupun akhirnya keterlibatan Aska di album itu sebenarnya nggak terlalu signifikan juga gitu. Maksudnya masih banyak partnya Piwi juga untuk aransemen dan lain-lain gitu. Tapi ya itu yang bikin jadi lebih seru karena kita jadi dengerin ada kepala orang lain kan. Kepala orang lain, betul. Benar. Kalau ini Bang, terbentuknya APWG itu di tahun berapa tuh? Itu APWG era-era itu, Roro juga? APWG itu 2009 kalau nggak salah deh. Piwi kan 2007. Terus itu tuh udah mulai main di Inbox, Dahsyat. Terus udah mulai full album pertama tuh yang Sophomore. Yang tadinya tuh kan Piwi kan breakthrough dari band internet yang dikonsum orang banyak kan. Maksudnya dari MySpace ya? Dari MySpace, terus Reverb Nation. dari Forshare juga. Terus apa sih kalau dulu tuh? Forshare. Staffa Band, sama Reverb Nation. Reverb Nation, terus ada LimeWire gitu. Waptrik jangan lupa Bang. Iya, jadi Dia penyebaran tukang download bajakan nih Bang kalau dia Bang. Penyebaran tuh bisa ini banget. Masif jadi, ya? Di setiap warnet tuh pasti ada lagu Piwi. Jadi Ada lagu Piwi. Dan jadi kayak fans-fans yang dulunya kayak di Gatekeep gitu kan kayak ini tuh cuman band yang tahu-tahu aja, tapi begitu udah ada di Inbox, di Dahsyat segala macam kayak semua orang jadi gayanya jadi sama, tapi ada yang sorry banget nih kayak nggak cocok gitu kan. Makanya jadi awalnya tuh sebenarnya si APWG itu kayak fans yang lebih militan gitu, kayak gue nggak pengen sama kayak yang sekarang kayak nggak pengen jadi mainstream gitu. Cuman akhirnya banyak yang pick up gitu, kayak jadi apa ya? Yang tadinya si APWG itu justru yang fans yang lebih loyalnya. Sebagai protes gue nggak mau disamain kayak fans yang
yang mainstreamnya gitu. Tapi akhirnya justru yang mainstreamnya itu ngambil APWG gitu karena iya kayak nggak keren. Kayak jadi fans tuh nggak keren. Sekarang yang keren tuh jadi haters. Gitu. Dateng bisa nibukin, bisa jari tengah segala macem gitu. Jadi ya dan akhirnya ya kan nggak bisa di ini terus ya nggak bisa dicegah gitu kan informasinya kan. Ya udah jadi gede aja gitu. Terus kita biarin. Maksud gua dia datang tujuannya mau nimpukin sama ngasih jari tengah tapi dia beli tiket, Bang. Iya betul. Beli tiket dia. Tahu lagunya juga kan nyanyi juga. Aneh banget gue masih konsep itu masih. Iya terus kayak bikin lagu apa waktu itu kan juga YouTube kan baru booming kan. Banyak juga yang bawain lagu Piwi tapi sambil ngeledek-ledek tapi kan tahu liriknya gitu. Iya. Dan orang jadi makin tahu ya. Iya, terus gue tuh sampai gue main di tempat-tempat publik itu kayak ke Ancol segala macam. Kalau lagi nyender di tembok ada tulisannya APW gimana gitu. Iya. Apaan sih? APW gimana? APWG Ancol misalnya. Iya. Ngapain dia mantek kayak gini coba? Sekolah bukan ya kan? Sekolah juga bukan, tim bola juga bukan. APWG pasar Minggu. Aneh banget. Tapi mau semasif itu dulu APWG. Iya, jadi akhirnya jadi ini aja, jadi identitas aja gitu kan. Pas lah, maksudnya ngambil segmentasi yang pas untuk umur-umur yang emang lagi cari jati diri Yes. gitu. Gua sepakat sih tapi. Iya. Sepaket nggak? Sepaket juga. Pakai juga. Jadi Ada sapu nggak? Nggak ada. Gue mau spiket nih. Gila. Oh, lu hari Selasa ya? Hari Selasa. Harusnya Senin gue, Bang. Gua Iya, ya, Aduh, ini nih gue mau mandi nih. Apa tuh, Bang? Piket. Oh, Pliket. Beda. Nah. Lu tau peliket nggak, Ler? Nggak tahu gua. Lengket enggak, cepol enggak. Itu. Peliket. Basah tapi nggak terlalu basah. Iya, itu. Nah, apa Bahasa tadi? Jawa, bahasa Oh, bahasa Jogja. Jawa. Paket. Paket. Gue sepakat. Sebagai party dogs, gua merasa apa yang lu bilang benar. Kita tuh nggak mau disamain sama Retweet ya, penonton berarti retweet ya? Retweet. Gua RT nih tweet lu. Tidak mau disamakan dengan penonton mainstream. Kan jadi setara tuh sama yang itu nonton Dahsyat Inbox. Sementara kita effortnya beda, dengerin lagu lu juga dari awal effortnya beda. Yes. Bentuk ini. Dan gue pernah ngeliat kaosnya, Bang, dulu. Ada, iya. Apa jadi keset? Jadi kayak Iya. Serius lu, Ler? Iya, ada yang APWG saking parahnya kaos Piwi jadiin keset. Tapi sebelum jadi kaset kan dibeli dulu kan? Dibeli dulu, dipakai dulu sama dia. Iya ya. Iya. Agak-agak. Dia mau benci Dion aja deh. modal ya. Iya. Effort. Effort loh. Wah, gila. Nggak ada waktu mereka Ada ternyata. waktu. Makanya Piwi itu dulu menurut gua salah satu band keren. Besar ya, besar. Gede. Orang kalau band gak gede, hatersnya gak mungkin separah itu. Gue sering bersinggungan, Bang. Mungkin lu lupa. Lu pernah tampil di Bogor, Kemuning Gading. Tahu. Sama Killing Me, Sweet as Revenge, The Powerpuff Boy gue. Lah, gue kan nonton semua. Waktu itu gue main di hotel apa namanya di Bogor? Hotel Santika, Hotel Salak. Iya. Iya. Dilempar ini gue botol isinya kencing. Nah, iya. Lu ya? Iya, gue juga. Bentar. Lu main di Kemuning Gading, lu nonton berarti. Iya. Ini tahun berapa ini? 2010-an ya, Bang? 2010, 2010-an. Bukan gue berarti yang ngencingin tuh. Kan gue udah ngaku. Gitu. Lu dulu datang ke sana beli tiket Beli tiket. dan pengen nonton Piwi Gaskin. Pengen nonton Baby Gaskin. Gue kadang kalau nggak punya tiket, gue kadal-kadalin, Bang. Capnya cap lain, pura-pura luntut. Autan ya? Iya, pakai autan. Tapi kebalik dong jadi gambarnya. Kan yang penting berwarna gitu. Nah, orang nggak ngeh. Lu emang sengaja nungguin. Emang sengaja gue. Karena waktu itu head to headnya sama Killing Me. Oke. Killing Me oke. Kan Sansan main di dua-duanya tuh. Iya. Jadi menurut gue, Piwi itu band keren. Dari Jujur, gua itu. pecahan mana waktu itu? Jauh. Apa Piwi Gaskin? Kalau Menurut lu, crowd, crowd. Piwi. Oke. Piwi. Gua, gila. Ada yang lempar botol. Ternyata lempar pantun lu ini gak? Kayak, Iya. jalan-jalan pasar Minggu. Nah, lu. Cakep. Lu terlalu sibuk main bass, Bang. Tapi lu sadar gak? Lu ngeh gak bahwa Sadar lah kan nggak mabok. benar. Kesitunya benar. Cuma kan gue belum tuntas ini. Lu sadar gak bahwa lu tuh jadi trademarknya fashion anak zaman itu? Semua Facebook belakangnya Sadega. Nah, gua aja dulu dari Sadega. Oh ya? Iya. Gue Jui Sabuga gue. Sabuga udah lapangan beda. Udah ya? Udah lapangan itu. Sabuga.
Banyak orang yang emang nama belakangnya Sadega saat Sadega. itu. Nggak cuman fashion, bahkan nama belakang. Nama belakang bang. Ada orang yang ngasih nama bayi juga. Sadega. Nama lu. Nama sapi juga ada dulu. Waktu itu ada yang minta izin dia punya sapi namanya Sadega. Tahu kan? Iya. Sampai sapi. Dari lo bang terinspirasinya. Ya nggak tahu soalnya itu kan bukan nama yang ada di marga beneran gitu loh. Bener. Sadega tuh nama dari nama lengkap gue dijadiin satu. Nama gue kan Aldit Sadega Nugraha Sadega Oh. gitu. Nah lu Nama gimana? karang-karangan itu. Lu selaku orang yang ditiru secara fashion maupun nama gimana waktu itu? Ya gue ini aja tersanjung aja. Ide. Merah lu aja muka gue merah aja. Bisa aja nih lu tobing. Tersanjing bang. Iya. Dulu ada. Sampai berapa season tuh kan? Lama banget. Sama Tira Kasih terkoyak ya kan. Anjir lu tau film itu? Tahu lah. Lah. El Mateana tau nggak bang? Ih. Tapak sayap merpati muda. Sonsinya mana? Wah, Ler, nggak tahu lu zaman ini. Kacau. Diani Tami, Ida Iyasya ya kan? Ida Iyasa lu tahu Iya, bang? bintang Lux. Lah. Wanda Hamidah Wanda Hamidah masih ada dia. masih ada. Lu nggak tahu kan Ler? Gue mentok One Direction bang. Itu doang. Itu zaman itu Piwi itu jadi salah satu pusat fashion anak-anak Ya. skena zaman itu. Terima kasih sudah begitu. Dan sampai sekarang, gua kan sempat ngecek biodata lu. Maaf ya, lu sama gua kan pasti tuaan gua secara Lu berapa emang? wajah. Gua 87 bang. Oh, Tapi tuan sumpah, gue. pas gua ngelihat lu, gua kira umur lu 25 loh. Nggak taunya bang Joy? Nggak tahu gua. Nggak taunya berapa? Di atas kita, Oh. di atas gua. Gue pikir. Terus? Lu olahraga apa gimana nih bang? Olah Ramlan gue. Di otak gua adanya olah-olela loh. Karena udah nyiapin lo ya bakal Udah ditanya nyiapin nih pasti nih. Gue dari rumah olahraga. Olah ramlan. Pas Olahraga setir nih. pas ini. Si Jui pasti bakal bahas olahraga nih. Gua olah ramlan lah. Lu olahraga atau apa gitu? Gue olahraga, tapi nggak terlalu olahraga banget sih. Ngek aja gue banyak. Sama istri gue. Iya. Tapi nggak ngaruh ya di gue ya. Beres, salah gaya kali lo. Salah gaya? Salah gaya. Gaya gue gaya apa emang Ler? Lu kebanyakan gaya dogi bang. Tapi mungkin ini kali, kalau gue emang dulu selalu melakukan apa yang gue senengi aja sih. Jadi mungkin itu yang bikin awet muda gitu. Kan dari musik juga, Piwi kan dari awal-awal sampai sekarang nggak pernah berubah. Itu sesuatu yang emang gue suka dari dulu gitu. Nggak harus kompromi, nggak harus ada titipan lo ngomongin ini doang gitu. Itu makanya kalau ya itu kan sebenarnya banyak titipan kan kayak lu ngomongin dong tentang pemerintahan gini. Ya bukan gue gitu, gue nggak bisa. Iya. Kayak kita juga Ler sebenarnya Ler. Kalau di corporate suka dititipin materi. Iya. Ya kan itu yang bikin kita tua. Nah, emang gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Lu aja kayak lebih tua dibanding gua sekarang. Ih, capek banget gue ya kayak. Tuh kan? Tuh. Parah banget. Banyak titipan bang gue. Banyak titipan dia. Kepala gue. Gitu dong, titip. Jangan nambah-nambah bang udah. Ini aja. Terus apa tadi yang lu lihat dari Iya profilnya? makanya Olahraga. bahkan sampai olahraga kan udah ya kan. Bahkan sampai sekarang kan umur Piwi Gaskin lebih tua dibanding umur stand up Indo. Sama Putra Putra mah sama ya. 2007. 2008. Dan sampai sekarang pun lu tetap Berarti itu ada kemungkinan dulu pas lagi pacaran orang tuanya dengerin Piwi. Udah ada kan Piwinya? anak lu jangan dengerin Piwi Ler berarti. Kenapa emang? Kalau keluarnya kayak dia mah. Parah banget lu. Ini. Coba tanya bokap lu APWG bukan dulu? Jangan APWG. Bokap lu dengerin Piwi cuma yang bajakan nih yakin gua nih. Versi reggae. Ada ya Bang ya? Ada. Ya itu sampai sekarang pun lu masih di musik dan jobnya juga banyak versi. Lu ngerjain project hip hop juga kan sekarang. Ada. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin awet Piwinya dan musiknya nggak berubah karena di luar itu bebas aja mau bikin proyekan gitu. Gue sukanya hip hop, gue bikin hip hop. Terus ya Sanson juga masih aktif sih Summer Unionnya sekarang. Iya. Gua Omo sama Ai juga punya project lain namanya Metalican yang lebih bercanda dari Piwi. Terus gue nyanyi doang di situ ya macam-macam sih. Kalau bla bla blas bang? Bla 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 itu sebenarnya udah Piwi duluan. Piwi itu 2007, bla 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 2007 juga. Cuman ya lagi explore aja. Gue ketemu sama teman-teman si Riko-nya di Semarang, dia suka 8-bit elektronik gitu.
Terus gue kenal Veron udah lama, Veron punya band metal namanya Ark. Terus bikin project yang ngegabungin elektronik sama metal gitu. Akhirnya bikin bla bla bla. Dan itu project liburan karena Veronnya di Belanda, guanya di Jakarta, Rico-nya di Semarang, terus main di Jakarta ngumpul bikin lagu. Udah jadi gitu. Masih lu urus? Enggak, jadi waktu itu akhirnya si bla 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 jalan sendiri. Veron jalan sendiri, cuman gue sama Rico udah gak di situ. Formatnya juga jadi full band gitu kan. Jadi full band. Oke. Kalau pemilihan lagu Bang, lu dalam menciptakan lagu nih, lu sering debat nggak? Entah sama Sansan atau yang lain? Gak ada sih kayak. Jadi kalau tiap orang tuh ada ide lah. Ya. Misalnya Ai punya ide, ya udah berarti itu lagunya Ai gitu. Ya. Lagunya Ai paling kita cuman bisa dikit-dikit doang Bantuin nerusin lah. nerusin. Nah, cuman nggak terlalu dibongkar-bongkar gitu. Kalau proses rekaman yang beda-beda tempat itu berarti tiap personil dari kalian ngetek sendiri pakai laptop dong berarti? Ditekin sama operator. Oh. Ya, itu waktu itu timnya Mas Erik yang bikin. Kan Endang Sukamti kan sering banget gitu kan, kayak ke Raja Ampat bikin album, ke Pulau ini bikin album. Jadi menyadur ininya dia gitu. Kayak pengen dong kayak gitu juga gitu biar beda-beda. Biar pengalaman aja. Oh, gue pikir dalam bikin lagu tuh banyak debatnya Bang, kayak jangan deminis dong. Banyak. Finish. Kayak dulu tuh sebenarnya album awal tuh kan lebih ke sebenarnya Tiwi itu kan sebenarnya project solo gue yang dijadiin band kan. Ya. Jadi kayak album lama itu gue terlalu involved sampai kayak mereka mikir kayak ini doci banget gitu. Jadi akhirnya gue coba step back gitu. Gue nggak terlalu mau involve. Ya Ai mau bikinnya gimana terserah dia gitu. Ya udah akhirnya kayak gitu. Nah, A Youth Not Wasted itu album yang paling sedikit kami ngumpul. Supaya ya udah kalau lo take gitar ya lo aja yang take biar gua nggak ganggu gitu. Biar masing-masing nggak mengintimidasi ya. Masing-masing nggak terlalu ikut campur gitu. Tapi jadinya nggak ada yang saling ngecek. Ada satu lagu pas udah selesai gue baru ngeh anjing bagian ini fals nggak ada yang tahu lagi gitu. Bass gue ada falsnya gitu lagu udah jadi. Oh gitu, baru tahunya belakangan. Udah jadi gitu. Fals tuh salah mencet apa Salah belum mencet, stem? Mencet. Oh. Gue harusnya mencet ini, dimencetnya ini. Yang lain ya Aing cuma ngecek gitar, Aldi cuma ngecek drum. Oh, itu. Gue nggak ada yang ngecek gitu. Oh, tapi udah rilis lagunya. Udah rilis. udah jadi album. Dan Fals. Fals kayak satu. Di album ini apa di album sebelumnya? A Youth Not Wasted, Just Friends. Oh, Just Friends. Intronya ada. Kalau yang nggak nge mah nggak akan ini Bang. Nggak akan nge sih. APWG mah nggak tahu itu Fals. Nggak tahu nggak nge. Dewa Bujana tahu pasti. Oh Bujana tahu, Iya, pasti Pati juga tahu sih Pati Bang. juga tahu yang jago-jago itu tahu. Iya, tahu pasti. Tapi lu kok nggak stres atau apa gitu? Stres gue waktu itu gimana ya caranya bisa diganti nggak sih? Nggak bisa, udah rilis. Kalau mau dirilis ulang lagunya. Padahal cuma satu not doang ya. Satu Bang? not doang. Padahal tuh lagu yang gue suka banget lagi gitu. Gue tuh ada lagu yang kalau menurut gue ini lagu personal gue harus gue yang nyanyi nggak boleh Sansan gitu ada. Apa? Ya Just Friends tuh lagu gue. Selain itu? Hirapon Dietik lagu gue. Libra bukan lagu gue. Apalagi ya? Libra tuh buat orang-orang yang bintangnya Libra ya? Gak juga sih waktu itu soalnya rilisnya Terlalu gampang nebaknya ya Bang. Bukan, waktu itu rilisnya tuh di... Masa enggak sih? Iya. Nah, itu tuh kayak lo forecasting nih. Ini lagu ini rilisnya kira-kira hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Kita mau rilis waktu itu September terakhir. Itu udah masuk Libra tuh. Ya udah kita bikin deh lagu tentang Libra. Libra tuh kayak gimana sih? Ngulik tuh, ngobrol sama orang-orang Libra. Tuh, Libra bener gimana kan sih? Ler? Tapi bukan karena ini ditulis untuk orang yang zodiak Libra. Zodiak Libra. Gitu. Tapi kita bikin karakter itu. Tanggal rilisnya kapan, bintang yang Libra baru. Yes. Berarti lu observasinya dalam juga tuh ya? Ngulik. Jadi jangan lu kira Macul, mager tuh. bukan. Kalau itu udah beda Bang. Nguli. Nguli. Lah gue ditembak mulu kaget. Kaget gue juga. Gue sampai mikir tadi apa ya? Malam bapak-bapak kan gini. Kalau Iya. nongkrong ngelawak mulu jadinya. Nggak kerasa Bang kalau Iya. dia bapak-bapak mah. Lu Naik sering. gojek soalnya tadi gue kesini. Duduk di atas jok. Idih. Berarti Jadi lu joknya banyak. Joknya banyak. Karena jokes. Jokes. Iya. Pakai S. Dari Kenapa? Mata Sang Garuda. Oh iya. Itu lagu titipan. kalau itu. Nah, Oke. Waktu itu lagi
Oktober. Mau 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Lagi bulannya Sumpah Pemuda, Piwi habis interview di Prambors apa OS ya? Prambors. Waktu itu ditawarin lah, ada project nih, jadi band-band dikumpulin untuk bikin satu soundtrack ngomongin Sumpah Pemuda. Pokoknya di liriknya nanti harus ada Indonesia, pemuda-pemudi gitu. Oke. Tapi Piwi tuh yang terakhir diajakin karena udah last minute lah. Tapi ini 2 minggu lagi rilis, lo bisa nggak? Buset. Gitu. Terus ya udah gue bisa-bisain deh. Oke diambil gitu. Ya udah gue bilang anak-anak, ada titipan nih bikin lagu Sumpah Pemuda buat diputer di Prambors. Terus malam itu gue ke rumahnya Omo. Ya. Lagi main, gue mau main FIFA waktu itu. Terus dia berserakan tuh DVD, ada DVD Satria Baja Hitam, Kamen Rider. Terus gue inget, gue pengen nonton yang ini yang terakhir. Jadi di final battle-nya tuh kayak ada banyak monster-monster kan. Terus ngelawan si Kamen Rider, terus ada satu karakter yang dulunya dia monster, tapi dia bantuin si Satria Baja Hitam. Nah itu bentuknya kayak burung Garuda gitu. Terus mereka semua lagi berantem di kayak bukit gitu, bisa ngelihat rame gitu lah, bawahnya rame. Terus gue ngebayangin ya udah kita bikin lagu aja tentang simbolnya nih si Garuda. Terus lagi ngelihat di bawah tuh apa aja yang kita punya. Buset, dari visual dulu ya, justru ya. Terus ya udah kan itu kan coba berdiri di puncak gunung tertinggi, tak sadarkah semua telah kita miliki. Nah itu tuh POV si Garuda lagi ngeliat musuhnya berantem tuh, padahal dari mata sang Garuda memandang luas dari langit yang tinggi, bersatulah untuk Indonesia. Ya udah, tadi kan harus ada Indonesianya, taruh Indonesia gitu. Terus yang abis itu ada verse-nya, jangan lupakan darah dan keringat pemuda-pemudi. Nah itu terus masuk. Langsung masuk. Gitu, jadi gitu. Ini Maksud gue kok kenapa setiap lirik yang lu tulis harus di-trigger dari kejadian? harus gitu. Oh. Karena gue orangnya visual dan harus gue bayangin dulu. Gue harus tahu scene-nya apa yang jadi inspirasi gue, dan waktu itu ya inspirasi Satria Baja Hitam. Pas Singkatnya, gue bikin lagunya di situ sama Om pakai gitar, terus gue langsung tulis liriknya juga 15 menit. Besoknya ke studio rekaman, besoknya lagi demonya dikasih ke Prambors suka, direkam udah. Sampai sekarang masih dibawain lagunya. Dan mungkin itu yang salah satu yang paling banyak orang dengerin sih ya. Iya, soalnya ini kan sering dipinjem lagu itu dipinjem lagi piala AFF gitu, diputer. Oh kalau gitu lu dapat juga bang? Dapat, ya ada yang enggak, ada yang dapat promosinya. Cuman kalau dipakai buat komersil ada juga. Gua tuh suka bingung, kayak Coklat Netral. Dia kan punya lagu yang sama tuh tentang bendera sama Garuda Dadaku. Iya. Nah itu tuh memang dirancang untuk dia suruh bikin, apa dia bikin sendiri? Kalau Garuda di Dadaku tuh soundtrack film Tendangan dari Langit kalau nggak salah, atau apa ya, pokoknya tentang bola lah. Iya betul, soundtrack film. Iya, kalau Coklat tuh waktu itu emang dia ada satu album yang perjuangan, lagu-lagu perjuangan itu. Eros ya yang bikin ya. Eros. Bukan Eros Jarot tapi. udah beda Eros lu Bang Cuy. Jangan sampai lu nyebut Jarot. Aerosmith. Beda lagi. I can take my way, just the hill of window. Eros? Siapa itu Eros? Ada restoran Sunda. Ya Allah. Eca Raos. Ya Allah Bang. Eca aja pasal masih gue maafin. Oke. Eka. Lucu tuh tetangga gue dulu. Jadi waktu itu dia baru ini kan, baru pindahan. Terus abis itu gue kasih ini dong, rekomendasi. Jadi di dekat komplek gue itu yang paling enak kalau lo pesen order Boberek. Boberek. Boberek deket banget sama situ, lo harus cobain. Gue pesenin ke dia tuh, terus udah. Terus dia balas waktu itu, aku lagi bikin ini nih, bikin apa ya, dia bikin pasta gitu. Terus kalau lucu rumahnya di mana? Oh di sini gitu. Gue lupa bilang sama istri gue karena waktu itu gue lagi nggak di rumah kan. Ya tiba-tiba ada datang cewek nih bawain makanan buat gue gitu. Oh. Jadi, ini siapa gitu? Jadi jutekin dia. Oh bini lo jadi siapa itu gitu? Oh iya aku lupa itu tetangga mau ngasih makanan gitu. Oh iya. Gila. Nggak dibikin lagu tuh bang? Hah? Enggak lah. Ya. Dia satu label sama gue sekarang di Sony kan. Oh iya. Nggak semua kejadian dibikin lagu, Ler. Kan visual. Visual. Gue punya pertanyaan buat lo. Apa? Di era sekarang dengan genre musik semakin beragam, PWG pernah nggak di titik di mana kalian sebagai musisi harus berhenti idealis? Pernah. Gimana, Ler? Pernah.
Karena kan gue sebagai Sansan ngerasa terbalik, harusnya gue yang nanya ke lu. Jauh banget, gue langsung bayangin Sansan kok kayak gini. Gimana menurut lu Bang? Gempuran. Ya sebenarnya dari masa apapun udah pasti beragam sih. Kalau lo dengerin, ya lo harus bisa milih lo itu apa ininya, harus bisa. Fansnya. Iya gitu. Iya. Harus, lu tuh apa sih gitu kan? Kayak lu tuh apa sih? Apa lu tuh? Lu tuh apa sih? Iya benar. Jadi identitas Iya kan? kita tuh harus harus ada keluar muncul identitasnya gitu. gitu dan harus komit sama itu. Jadi harus jelas. Kalau enggak kan orang bingung kan, ganti-ganti mulu nih. Lu tadi perasaan lagunya gini, kok jadi gini gitu. Tapi Piwi Gaskin sendiri ada penyesuaian nggak Bang? Penyesuaian nggak ada, kolaborasi ada. Kolaborasi ada. Misalnya kita pengen deh agak-agak hip hop gitu, ya udah ada Tahun 13. ada tahun 13 Tahun 13. gitu. Terus ada lagu yang lebih ngebut, punknya udah bikin ngebut gitu. Jadi menyesuaikannya tetap di ranahnya. Itu dramanya. Kalau teknologi yang sekarang ngaruh nggak ke recordingan lo? Misalnya kayak VST yang era sekarang tuh kayak Oh Hindia kan iya. make tuh. Sekarang kan lebih gampang. Dulu kan lo kalau recording pakai ampli terus nanti ditodong pakai mic terus mic-nya harus bener posisi. Ya kan sekarang bisa pakai digital aja, pakai efek aja. Kayak beberapa album Biwi itu kayak Salut itu semuanya nggak pakai preamp, semuanya pakai plugin saja. Plugin aja. Pakai plugin saja. Drumnya gambar. Nggak, kalau drumnya Dimainin pasti lah ya? dimainin. Tapi di replace iya. Biar lebih biar lebih rata lah gitu. Biar lebih rata. Produser ketemu produser nyambung lah. Dia sering bikin lagu Bang. Gitu. Iya. Jadi lu tahu prosedurnya ya, produser ya? Iya, Jadi tahu produser atau prosedur. Produser tahu prosedur. Keren. Dibikin pas tadi, udah gua siapin nih. Lu banyak banget nyiapin bahan sih Bang. Dari Emang rumah. kepala gue tuh berisik banget. Nah lu tuanginnya kemana kadang-kadang kalau berisik? Kesini nih. Nah, ini Bang, makanya gue melihat Piwi Lo Gas- makan apa nanya nih? minumnya Bang, Oh, gue iya. ngelihat, gue ngelihat Piwi Gaskin itu itu aja udah lain di situ, tidak seperti Agak lain tuh ya situ ya. agak lain. lain. Kamu agak lain, bapakmu. Tahu lo gitu nggak Bang Lu lu? bercanda mulu lu serius dong. Iya lu. Gua mencoba serius, justru lo yang bercanda dari tadi. Bercanda. Itu ide. Gue jauh-jauh ke sini lu bercandain mulu ya. Bang, ini gue turunin deh. Itu synthesizer itu tuh lu yang milih apa? Iya, itu sebenarnya nggak sengaja pas lagi pertama kali recording. Gue tuh pertama kali bikin lagu itu gue take sendiri semuanya kan. Take sendiri. Jadi pada suatu hari booking studio A gitu. Bikin lagu semuanya, gue bikin lagunya, gue take semuanya dan di situ ada alat kecil itu. Alat kecil synthesizer. itu. Suaranya kayak gini. Oh, ini kayak lagu ini nih kayak waktu itu gue dengerinnya Hello Goodbye, Motion City Soundtrack. Get Up Kids gitu-gitu. Ya udah gue masukin lah, itu jadi lagu Hero on the Attic. Dan itu akhirnya jadi benang merahnya. Oke, berarti nanti lagunya nggak jauh-jauh dari kayak gini nih formulanya gitu. Salah satu pionir yang mainin scene waktu itu. Nah, lu nyari apa? Gua Nyari apa? Gua tahu gua. Lu mau nyari pionir merek itu kan? Ada. Lu mau nyari papan catur kan? Ada. Ion. Oh, iya. Ion arsitek lagi. IR, pionir. Lu bercanda mulu lu Bang Cuy. DJ. DJ Habibi. BJ. Misalnya. DJ. DJ Habibie. Kalau Titi apa? DJ juga. Titi juga. Titi DJ. Titi DJ. Titi DJ juga. Sebenarnya lu peduli gak sih sama band kecil Bang? Kan pasti ada banyak orang-orang dari daerah datang Bang, gue punya band gitu. Sering. Gue suka kalau kayak dengerin lagu gue gitu. Ya gue dengerin. Terus kasih reaksi. Reaksi. Gimana? Ya kadang gue suka repost gitu dengerin. Gue kadang suka random gue lagi dengerin apa. Atau gue pernah dulu gue punya acara namanya Udut. Udut ya, ulas dunia underground terkini. Oh, Udut. Tadinya namanya Upil. Apa? Upil itu apa ya? Ini buat Ulas. anjir mah. Ulas Produk. Lupa lagi gue. UMKM daerah. Nggak ada. Apa ya? Nggak ada.
Ada ngudut, ada ngupil pokoknya. Iya, gue lupa Upil singkatannya apa. Terus Tapi kalau ngupil, ngudut sama ngupil bedanya apa? kalau udut itu akhirnya gue jual ke brand kan. Oke. Terus dapet nih brand rokok. Rokok. Ya udah bikinnya udut dong gitu. Jadi sambil ngebahas tuh namanya ngudut kita. Nge-react lagu-lagu dari rekomendasi orang dari YouTube gitu. Jadi cuma dengerin, kita react segala macam dan banyak tuh akhirnya gue ketemu sama bandnya gitu. Oh kan gue pernah nge-react band lo dulu ya gitu. Apa? Terakhir band apa? Yang waktu itu ketemu 360 ada di situ. 360. Terus Rebellion Rose gitu. Terus banyak lah kayak band-band Malang, Beeswax segala macem. Akhirnya ketemu beneran orangnya. Terus collab juga. Oke, band Bogor dong bang, ada yang tahu? Hidden Message, Hidden Topi Message, Jerami. Topi Jerami, yes. Apalagi tuh. Powerpuff Boy? Belum denger gue. Nah, lo dengerin dah nih. Sampai kini ku Tinggal lo kasih linknya Spotify. Kan si abangnya juga bisa ngecek di YouTube. Nggak usah lah nyanyiin kayak gitu. Lama itu, lama. Oh jadi lo sebenarnya mah turun juga ke skena ya? Turun. Nah kalau misalkan, gue pengen nanya, arti idealis menurut Doci Sadega itu apa? Idealis itu lu masih punya apa ya, stance di situ. Itu adalah ya lu di situ, lu bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu tuh diri lu, bukan lu nggak jadi orang lain gitu. Yang memaksakan untuk fit in karena misalnya wah untuk bisa nongkrong di situ gue harus tatoan gitu. Ya kalau menurut lu tuh nggak tatoan ya udah jadi itu aja, jadi orang itu aja. Nah itu idealis lu tuh kayak gitu. Oke, kalau misalkan orang punya band gitu, terus alirannya udah saklek dari awal gitu, underground. Ini emang idealisme gue kayak gini, tapi dia tidak kunjung dapat peluang kerja, manggung, nggak dapat Kompromi penghasilan kan, lah. jadi kan kompromi kan. Makanya dari awal gue nyari, gue mengkonsepkan Piwi kayak gitu tuh sebenarnya karena aman juga sih. Maksudnya popang ya. Popang itu lu masih bisa ngebut, cuman masih bisa masuk pop, orang masih bisa denger apa yang lu omongin gitu. Nggak terlalu kenceng, lu bisa lu belokin kemana-mana gitu. Popang itu salah satu genre yang menurut gue versatile. Lu bisa bikin ngebut, lu bisa jadi ballads, bisa jadi lagu sedih, bisa jadi apa-apa, tapi tetap jadi itu gitu. Nampak kalau misalnya lo yang paling kerasa tuh kan kalau lu tuh band metal, tapi tiba-tiba lu punya lagu yang Melo gitu. Yeah. Kan kerasa banget kan. Ya mungkin di situ kadang-kadang idealis lu tuh dipertanyakan gitu. Lu katanya band metal kok lu jadi gini gitu. Oh berarti harus konsisten. Harus konsisten. Oh. Memang gitu. kalau punk yang lain yang tidak ngepop akan lebih susah bang, apa gimana tuh? Bisa, enggak sebenarnya popang itu nggak ada sih. Popang itu kan cuman akal-akalan jurnalis musik aja biar bisa lebih gampang nyebutinnya gitu. Kalau popang tuh berarti kayak gini gitu. Punk mah punk rock aja udah. Sebenarnya cara yang khas dari popang tuh apa sih? Entah mungkin apa riff gitarnya atau mungkin efek gitarnya atau liriknya. Nadanya gitu. familiar. Nadanya familiar. Kayak pop itu kan karena itu kan dari populer kan. Itu musik yang lo dengerin sehari-hari, kayak lo dengerin Madonna, lo dengerin Spice Girls, itu kan nadanya kan kayak catchy gitu. Ya yang bikin punk jadi pop adalah itu nadanya tuh nada familiar gitu. Green Day itu popang bang? Kalau Green Day? Green Day popang. Blink popang. Green tea? Ya udah minum. Pop Ice. Pop Ice. Cepat juga deh ya. Cepat. Lu banyak buat nyiapin bahan sih bang dari tol. dari jokes lu tadi udah. Emang kalau udah kepala 4 emang harus gitu. Beda. Kalau ini bang, lu semenjak punya anak perempuan, ada perubahan nggak dalam bikin karya? Ada sih dulu. Gue tuh dulu waktu bini gue hamil, gue sempet cuti setahun. Cuti jadi musisi? Cuti jadi musisi. Maksudnya gue gak ikut manggung. Hiatus? Tapi gue tetap involved di Piwi, tetap involved. Cuman gue izin sama anak-anak kalau gue keluar kota gue gak ikut. Gitu. Jadi gue bener-bener mempersiapkan diri gue jadi orang tua. Kayak gue ngebantuin bini gue 9 bulan 9 bulan hamil. Sampai 3 bulan habis itu anak gue nongol tuh kayak gue gantiin popok, gue mandiin segala macem. Gue mikirin ngejaga moodnya istri gue segala macem. Jadi lagu dong pasti. Di lagu ada, lagunya juga ada. Apa? Ada judulnya Be Brave and Carry On. Itu di album Mixed Feelings. Terus Dekat juga. Dekat tuh tentang
lu lagi jauh sama anak lu, tapi lu merasa tetap deket gitu. Deket. Gitu. Terus ini yang lebih yang lumayan gue tunggu-tunggu nih nanti di albumnya Piwi yang baru. Itu ada 2 tema yang menurut gue ini gue persiapkannya dengan matang, dan karena gue nggak ngerti sama apa ya temanya yang gue omongin, jadi gue bener-bener ngulik di sosmed waktu itu. Gue minta orang untuk berbagi pengalaman apa yang lu pikirin kalau orang tua lu bercerai, atau lu berharap orang tua lu bercerai karena itu mempengaruhi tumbuh kembang lu sebagai anak gitu. Jadi ada satu lagu ini judulnya Runtuh. Wow. Tapi R dalam kurung R terus U dalam kurung N terus tuh, jadi utuh. Tapi ada RU runtuh gitu. Itu gue ngerjain bareng sama Bonix for Revenge. Lagunya tentang itu, lagunya tentang anak yang melihat orang tuanya itu kayaknya lebih baik cerai aja gitu. Karena biasanya kan apa sih yang bikin orang tua itu mempertahankan pernikahan? Karena anak biasanya kan. Tapi di mata anak tuh harusnya lu nggak usah mikirin kebahagiaan gue gitu. Gue juga nggak bahagia kali lu gini gitu. Oke. Nah Lu itu menurut gue itu gitu. lagu yang paling dark yang pernah gue bikin. Oke, ini dari POV seorang anak yang fine-fine aja kalau orang tuanya cerai. Iya, tapi orang tuanya mempertahankan pernikahannya karena mikirin anak. Padahal itu nggak mikirin anak karena anaknya kan jadi trauma. Gitu. Ada potongan lirik yang lu inget nggak? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia Bahasa apa? Indonesia, bahasa Indonesia. Udah khawatir lu ya? Udah khawatir gue. Sama gue juga. Gue udah siap-siap. Nanti lah, ini nanti rilisnya Agustus. Minggu ketiga. Agustus minggu ketiga. Gini lah. Coba ada potongan lirik yang hooknya tuh kayak gimana nih misalnya? Popok anakku, popok. Enggak ya, enggak gitu. Udah bagus itunya, masa popok. Lupa. Kali aja gitu. Tapi enggak, itu satu. Terus ada satu lagi masih sama temanya tetap perceraian tapi dari mata bapak yang ngelihat ke anaknya. Karena kalau yang gue tanya tuh gini, kebanyakan apa sih yang lo sebagai perceraian tuh dampaknya apa? Ya lu kehilangan figur bapak gitu. Bisa nggak sih kalau lu tuh cerai tapi lu nggak kehilangan figur bapak karena emang deket terus gitu. Nah lagunya tuh itu. Makanya lu nanya ya ke netizen tadi ya, karena lu ini contoh lagu yang mungkin nggak lu alamin tapi lu pengen bikin lagu ini. Jadi gue harus paham banget temanya gitu. Lagu-lagu yang gue nggak ngalamin sendiri, tapi gue pengen gue bisa bercerita tentang itu gitu. 2 tuh, satu Runtuh, yang satu lagi judulnya Tunjuk Bintang Utara. Bintang Utara itu Tunjuk Bintang Utara. Lo kalau pelaut gitu, lo tersesat di laut, yang lo cari itu bintang utara. Kalau lo tahu bintang utara, lo tahu arah tujuannya. Iya. Jadi lirik terakhir adalah tunjuk bintang utara dan temukan arah pulang gitu. Gila. Terus kayak ada satu lirik yang Gila. Tunjuk bintang utara dan temukan arah pulang. iya. Oke. Jadi kayak ini kita tuh udah pisah kan rumahnya kan. Iya. Jadi ada satu bagian lirik yang berbeda adalah cara kita pulang, tak lagi ke ruang yang aku siapkan. Gitu kan dulu kan kalau pulang tuh kan ini rumah nih, ini kamar lo gitu. Sekarang udah sendiri-sendiri, bapaknya di sini, dia kadang sama ibunya, kadang sama gue gitu. Wah sedih bang. Iya ada itu, terus ada juga yang tentang sandwich generation. Jadi gue tuh mikirin kira-kira di umur yang dulu dengerin Piwi pas lagi sekolah, sekarang tuh kan udah pada punya kerjaan kan. Ada yang lo jadi CEO, ada yang lo jadi Nyamar. jadi pemain bola, gitu kan, detektif. Ada yang CEO menyamar bang, lo nggak tahu yang deracin itu. Tapi bener plesetannya bener. Pemain bola bener. Terus Iya, terus salah satunya itu adalah masih jadi sapi perah gitu lo. Lo bingung lo harus milih rumah mana, yang udah ngebesarin lo atau yang lagi lo membesarkan gitu. Lo nggak tahu nih, lo nggak pengen kehilangan dua-duanya. Cuman kadang-kadang kan di rumah lo tuh kayak kita juga punya kebutuhan kali. Lo jangan mikirin mereka terus. Ya tapi kan gue kan dari dulu dibesarkan sama mereka gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu kan. Ada yang tentang itu. Awalnya berarti dari sandwich, habis itu lu generasi sandwich yang ngebiayain 2 tempat. Iya. Baru itu lu bagi ke rumah mana nih? Rumah yang sekarang apa rumah yang lu ngebesarin? Ya makanya Jadi judul lagunya In Between.
di antara. di antara gitu. Lu bingung, lu harus karena lu dua-duanya nggak mau lepas. Ini trilogi bang, bukan kan? Enggak. Bukan semacam trilogi kan? Bukan, satu ada. Berapa persen di album yang baru ini yang sifatnya personal secara lagu? Sebenarnya semuanya personal. Gue mencoba untuk melihat dari mata yang kira-kira yang Beda. yang ya gini, yang pendengar Piwi itu lagi berkecimpung atau lagi ini sama masalah apa sih gitu, biar relate aja gitu. Ya pendengar Piwi pasti tumbuh bersama Piwinya sih. Gue pengen jadi suaranya aja gitu. Oke. Judulnya semuanya bagus loh. Tunjuk Bintang Utara. Kayak tadi In Between, Runtuh. Bulan Agustus rilis. Bulan Agustus. Di mana bang? Di Spotify, di YouTube Spotify, Musik. YouTube Musik dan lain-lain. Di Agustus. Ya kenapa sekarang cara mainnya kayak gitu? Jadi gini, Piwi itu baru aja sign sama Sony Music kan, under nama ada sub label namanya We Court Evermore, itu undernya Sony Music. Ya. Cuman biasanya kalau label major itu emang nggak ada manajemen artis, nggak ada, maksudnya kayak lo di cut sekian, tapi tetap nyerahin bandnya untuk mikirin semuanya gitu. Makanya waktu itu gue pitch sama ini kan, gue kan ada agency kan, ada creative agency. Emang sebenarnya mainan gue itu brand-brand. Gue bikin campaign mereka, terus gue bikin activation online-nya juga atau offline-nya juga gitu. Terus jadi gue pitching sama Sony, lo daripada nge-hire third party lagi, gue kan ada agency, lo sign gue yang ngurus Piwi gitu. Jadi semuanya itu dibahasnya tuh di rapat gitu, kayak ya termasuk kayak kita mau ngomongin apa segala macem, visualnya segala macem itu sekarang udah gitu. Jadi gue yang mikirin nih sebagai agency, baru habis itu gue lempar ke Piwi. Tapi gue jadinya ada KPI, gue harus tanggung jawab sama oke, lu berarti tiap minggu ada growth-nya segala macam gitu. Jadi lebih, ya di gue juga jadinya kan ke challenge gitu. Oke. Berarti Sony-nya pun tidak mengintervensi seperti layaknya, karena gue mayor label, lagu lu temanya harus ini. Iya, sama sekali enggak ya? Sebenarnya dari awal gitu waktu gue sama Universal, karena gini, kan Piwi itu udah works ya, apa yang dilakukan Piwi itu udah works. Belum tentu kalau misalnya dicampur tangan sama label berhasil gitu. Bisa jadi kalau berubah malah jadi flop kan, bisa kan. Iya. Tapi kan kalau ini kan yang penting gue mempertanggungjawabkan, ya lo sign Piwi happy, lo sebagai label happy, gue juga sebagai band juga happy karena gue ngerasa kayak gue masih diberikan kebebasan gitu. Ih, keren. Bagus, menarik nih. Menarik. Mau bakar rokok lagi, menarik. Bang, menyangkut tadi lagu, ini sebelum kita bergeser jauh, apakah ini yang diharapkan orang tua seorang Doci Sadega? Orang tua gue sebenarnya suportif aja sih, cukup support. Tapi waktu dulu emang bokap pernah berpesan sama gue, jangan tinggalin inilah akademis lah gitu. Dan sayangnya waktu itu gue lagi ego-egonya banget, jadi ugal-ugalan banget sebagai anak, terus ya pengennya rebel aja gitu. Jadi gue sengaja nggak selesaiin kuliah untuk ngebuktiin gue tuh bisa tanpa harus lo giniin mulu gitu. Maksudnya gue mau membuktikan sama bokap gue, lo jangan ngatur gue juga bisa gitu. Tapi kan bisa jalan bareng bang, musik sama kuliah. Harusnya bisa, emang harusnya bisa. Tapi waktu itu karena gue ribut sama bokap gue jadinya enggak. Tapi jadinya gue kayak nggak punya diploma gitu. Oh, tapi lu ada keinginan nggak sebelum jadi musisi pengen jadi apa? Jadi aktor Hollywood, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Bollywood pun tidak bisa dong kalau begitu. Film Thailand lu nggak bisa Nggak sih? bisa. Udah beda bahasanya bang? Beda ya. Kalau Hollywood masih aktornya bisa. benar. Enggak sih, gue pokoknya deket sama kesenian aja sih. Dulu soalnya gue dari SMP. Jadi kayaknya gue diturunin sama nyokap. Nyokap tuh dulu punya agency kan dari dulu tuh kayak ngerjain desain segala macem. Jadi di rumah gue tuh kayak ada komputer yang emang bisa buat desain. Jadi gue ngulik-ngulik gitu kan. Gue bikin gambar-gambar, logo-logo kelas, terus gue jualin jadi stiker. Terus bikin buku tahunan segala macem. Oh. Bikinnya di lu itu buku tahunan? Gue, maksudnya ya gue ngebantuin. 300 orang murid dong bang, mesennya ke lu? Iya, maksudnya ngerjainnya di rumah gue, terus ya gitulah. Jadi secara seni itu ke ini dari awal gitu. Kayak di rumah gue juga dulu karena gue suka musik, bokap juga suka musik, terus ada studio musik juga, akhirnya bikin yang disewain juga. Ya udah akhirnya ya keasah aja gitu dari kecil. Jadi begitu gue udah gede, gue tahu apa yang gue bisa lakuin. Gue tahu
forte gue tuh ngerjain apa gitu. Lu punya drum dari kecil bang ya? Apaan? Punya apa? Punya drum berarti dari kecil ya? Drum Barbie. Drum Kecil Barbie banget yang tuh bang. kecil, warna Segini pink. bang. Itu ketempaan sobek itunya. Drum, dia punya drum banyak. Dulu Bang Loci. Iya. Dari kecil. Dari kecil. Memang basicnya drummer ya Iya, kan. dulu gue drummer. Kalau gue kan sebatas tam-tam. Lu tahu nggak tam-tam? Oh, yang ceper doang Yang dua. sama satu. Yang pakai karet sama korek di tengahnya tuh biar dapat snare-nya itu. Tapi yang penting kan ada Tahu beatnya ya. kan. Yang penting ada beatnya benar. Yang penting ada beatnya. Maksudnya gua tuh ngerasa kalau pengen jadi drummer tuh ya harus punya drum kalau mau jago. Iya. Tapi ada nih, drummer gue tuh nggak pernah latihan di rumah. Si Aldi tuh dari awal Piwi sampai sekarang nggak pernah ada drum di rumah. Nggak pernah ada Nggak drum. pernah di ada rumah. drum di rumah. Dia latihan cuman pas lagi latihan Piwi sama manggung. Tapi emang dia bakat aja udah. Dia punya drum tapi. Punya drum tapi nggak ada di rumah. Drumnya disimpan di gudangnya Piwi. Cuman dipakai kalau mau manggung. Terus latihannya gimana bang? Di kepala aja. Kayak gua dong latihan di kepala. Cuman kan gua nggak main gini nanti, nggak motorik gua kan tidak bermain di situ. Ya kayak ya itu makanya ada orang yang emang punya bakat, ada yang emang bakatnya tuh harus belajar gitu. Untuk jadi drummer nggak harus punya drum. Oke. Sepak bola nggak harus punya lapangan. Tadi lo, salah lo. Bener. Cocok logi bang, salah dia bang. Pesepak bola harusnya nggak punya bola. Iya. Karena lapangan sebandingnya sama studionya. Bener. Cacat logika lu Len. Salah gue. Falasi ya dia logical fallacy. Logical fallacy. Cuman yang lu kenapa bisa tahu kalau ini kayaknya cocok nih jadi drummer gua? Ya dia bisa membuktikan kalau dia emang bisa main. Jadi gue nggak paksain lu latihan lu di rumah nggak gitu. Waktu itu ada audisinya dong berarti. Audisinya cuman gue denger bandnya dia, Mm-mm. terus gue lihat dia main, dia latihan beberapa kali, ya udah. Dia Terus dia mainin bisa lagu apa, bikin Bang? aransemen juga. Dia main lagu apa waktu lu audisi itu? Hongki Lagi Tonki bikin Woman. itu, dia lagi bikin albumnya yang EP, Mm-mm. pas Stories from Our High School Years itu dia take di lagu Tatiana, itu lagu pertama dia yang Oke. di-take. Popang juga pas lu nonton video-video dia tuh. Iya dia band punk rock lah, yang melodik gitu. Melodi. Jadi bisa ngebut. Oh sama waktu pertama kali dia masuk syaratnya nggak boleh double pedal. Oh. Bentar dulu, kenapa itu jadi syarat? Biar beda aja. Nggak boleh double pedal. Nggak boleh. Sansan lu nyanyi tapi lu harus main gitar. Karena di Pikilimi dia nyanyi. Di Klimi dia nyanyi. Harus beda. Oh. Terus lu di tempat lain bajunya hitam-hitam. Di PW lu berwarna. Gitu. Jadi ada identitasnya. Oh, meskipun dalam panggung yang sama. Pasti ganti baju dia. Tasnya jadi penuh dong bang kalau dia punya Penuh. B3 ya. Ya harus, kan ada yang bawain bang, udah ada dituin. Masa Pakai kayak orang kresek dia bawanya pakai kresek. Mas Sansan pakai kresek. Tapi Sansan memang awalnya juga dia main gitar juga. Iya dia bisa main gitar di nongkrong-nongkrong dia main gitar. Tapi dia PW itu band pertama dia yang dia main gitar. Biasanya dia nyanyi aja di mana-mana dia nyanyi. Tuh. Sama emang dia denger musiknya juga masih nyambung. Dia dengerin musik yang gue dengerin juga gitu. Lu belakangan ini lagi dengerin apa bang? Gue belakangan ini gue banyaknya dengerin apa ya macam-macam sih. Gue dengerin Fred Again apa? Indonesia? Bukan. Dia DJ sih. Oh, Produser lagi DJ ngerak gitu. situ. Terus gue dengerin Nujabes tuh hip hop. Gue dengerin kalau biasanya Explore tuh ada popang-popang baru tuh suka gue dengerin juga. Tuh gue suka. Kalau lokal gue suka Murphy Radio, gue suka 1112, suka Beeswax, suka Beijing Connection. Gue ada project juga Midwest Emo tapi pakai nama gue Doci Sadega gitu. Dari band yang lu sebutin, asing gua. Kayak gak pernah denger. Tapi lu dengerin bagus. Gue aja tadi gitu kan. Kalau yang project hip hop itu hip hop seperti apa sih? Gue sebenarnya nggak ada project hip hop. Gue cuman ada beberapa rekaman yang iseng gue rekam. Tapi gue nggak pengen jadiin itu sebuah karir gitu. Oh, Gue pengen aja karena gue suka hip hop. hip hop lawas yang lu suka apa bang? Gue suka Nas, gue suka Oh, Wu-Tang lu, Len? Clan, Tahu, Nas. gue suka Lupe Fiasco, gue suka Eminem. Eminem gue suka.
M kapsul? Ya, udah disiapin. Gue udah disiapin dari rumah. Vito. Gue udah nyiapin M150 tadi. Bisa. Bisa. Kalau Rosso? Rosso Kuku Bima. Kubu Bima. Wah, Oh dengerinnya begitu-begitu. Karena gue makin kesini dengerin yang lawas bang. Iya. Kalau gue, nah ini ada Kalau yang lawas banget ada lagi nih. Gue suka Emerson Lake and Palmer. Nah tuh lawas banget tuh bapak-bapak gue yang bapak gue satu sih. Maksudnya zamannya bapak gue. zamannya dia. Led Zeppelin, ya Beatles standar lah. Ya, Rolling The Stone. Police, Rolling Stone. Cuman ada satu band yang emang gue dengerin dan gue suka banget, Deftones. Deftones. Apa tuh alirannya bang? Deftones itu dia metal tapi dia shoegaze. Ya gitu deh. Kayak Suges tuh ngasih Masih sugesti. ya area-area. sugesti atau gimana Iya, tuh? namanya shoegaze karena kalau lo mainin itu kan lagunya kan ini ya, lagunya tuh kayak ngawang-ngawang gitu. Lo tuh sambil ngeliatin sepatu. Makanya namanya shoegaze. Kayak tiap kali manggung tuh shoes. kayak lagi shoegaze tuh kan lo ngeliatin sepatu karena lagunya tuh kayak depresif terus pelan gitu. Bukan psychedelic ya? Nah, kalau psychedelic beda-beda. Kalau shoegaze itu lebih dark. Indonesianya apa tuh yang kayak gitu? Kubik. Dulu ada namanya Kubik, terus ada apa lagi ya? Nggak tahu sih gue kalau Yang ngawang-ngawang ya? Iya, yang ngawang-ngawang. Apa? Kayak album awal-awalnya Dewiq sih. Kalau lo tahu itu ngawang-ngawang tuh. Baby, aku Bukan itu, bukan yang itu. BT-BTA kan? bete. Iya itu. Iya, iya. Itu tinggi banget loh itu vokalnya, Ler. Ya lu tahu nggak fakta lagu BT-BTA? Kenapa Itu tuh Bluetooth Lo baru tahu. Pas nulisnya mungkin gini ya. Tapi nggak konek-konek ya. Nggak konek-konek. Dia kesel kan? Dia kesel. Awalnya wifi susah sih. Susah. BT aja lah. Kalau gue sekarang denger yang lama-lama. Dan ini bang, teman-teman gue yang sekarang pada dengerin Tengsi yang hipdut. Gue kayak, ini apa ya? Gue berusaha mencerna tuh. Enak-enak aja kata gue. Enak-enak aja sebenarnya mah. Cuman gue kaget kan. Gue kan hidup di era melodik. Rasoy. Apa bedanya bang? Melodik sama popang? Kenapa? Lu kan tadi ngomong Tensi. Kenapa jadi nyanyiin genre, Ler? Enggak. Tapi kalau di Jepang tuh sebutannya bukan popang, namanya melocore, melodic hardcore. Jadi Melodic hardcore. bukan melodic punk tapi melodic hardcore. Jadi sebenarnya hardcore tapi kenceng gitu, terus lebih melodis. Kalau hardcore itu teriak-teriak, melocore tuh nyanyi. Hardcore nyanyi. Dan jadinya kan ngebuat segala macam kayak Rufio tuh melocore. Anjir. Kalau System of a Down, Ler? System of Down gue Metal tahu. ya. Genrenya Koscore itu. Koskor. Koskor tuh apa? Kosidahan Greencore. Oh, kesidahan. Karena ada ngajinya itu. Lu kalau perhatiin ada nada-nadanya kan. Musik-musik Iya kan? timur gitu ya. Musik-musik timur. Koskor sih bang Joy. Lu dengerin ada nada ngajinya. Ya Habib, ya Habib. Cocok kan? Koskor itu, Ler. Dia Armenia dari Armenia. Armenia. Lu System of a Down suka gak sih, Bang? Suka gue. Ya itu System of a Down, terus Korn, Deftones, masih di era yang sama. Metal. Metal. Tentu Second to Mars bang. Suka. Gila lo. Sebutin aja band-band lu, Ler, yang lu suka. The Red Jumpsuit Apparatus. Ih, Iya, suka. kacau. Face Down. Ih. Aduh. Your Sausin. Guardian Angel ya. Ah itu. Nah, Sausin ya, Sausin. Sausin. di tempat disco panik, Panik at the Disco. Panik at the Disco. dia ngapain panik di tempat disco ya? Lah namanya orang panik. Bisa di mana aja dia. Kebetulan aja lagi disco dia. Kebetulan lagi disco. Bang di umur lu yang kepala 4. Ada nggak do and don'ts yang bisa di-share ke gua? Do and don'ts. Ya lu selama 40 nih. Oh ternyata lu jangan ngelakuin ini atau Jangan. Ya, karena Badan lu udah nggak semuda dulu. Jadi lu kalau salah-salah makan, salah-salah konsumsi sesuatu itu lebih fatal sekarang. Terus lu harus jaga, lu harus tetap olahraga minimal lari, kalau enggak ya adalah aktivitas yang bisa bikin badan lu gerak gitu. Karena metabolisme kan udah beda kan. Kayak lu makan dicernanya tuh bisa 4-5 hari. Jadi kan akhirnya ya jadi lebih susah untuk fit dibanding lu masih muda gitu. Jaga makanan tuh. Jaga makanan. Terus ya gitu aja sih. Apa ya? Standarnya. salah pilihan karir bang. Bisa juga. Gimana tuh? Iya, tapi kayak
Kayak si Colonel Sanders dia baru sukses umur 45 atau 40. Ada juga orang yang baru sukses tahun 50, ada juga. Ada yang orang yang sukses umur 17. Jadi Iya. kalau lo merasa sekarang belum sukses ya mungkin belum waktu lo gitu. Karena semua waktu ada orangnya, semua orang ada waktunya. Gitu. Benar, keren. Semua rezim ada luhutnya biasanya. Ada dong. Tapi yang lu potret yang sukses semua itu bang. Lu Ya, ada yang gitu, gagal Bang. juga ada. Iya. Tapi habis itu sukses. Ada juga yang sukses habis itu gagal juga ada. Ada. Berarti kalau di usia jalan 30 mau ke 40, salah pilihan karir menurut lu gimana? Tetap lanjut atau harus putar balik? Yang sebenarnya penting tuh untuk punya safety net tuh penting. Maksudnya lo boleh ngelakuin apa yang lo suka tapi idealisme punya modal. Masalahnya lo punya modal nggak untuk ngejolin apa yang lo sesuai idealis lo gitu. Oke. Kalau modal lo aman ya udah lakuin. Kalau enggak apalagi lo punya ekor gitu loh, Iya, punya tanggungan. istri, punya tanggungan. Ya diamanin dulu. Boleh lah, mungkin hobi lo pelan-pelan jadi karir lo gitu. Oke. Itu 2 tuh. Ada lagi nggak? Itu sih. Udah. Nggak ada lagi. Nyerah. Sholat bang, sholat. Sholat pasti. Sholat, dong. pasti jangan lupa ibadah. Oh itu maksudnya ini. Ingat hablum minanas, hablum minallah. Nah. 2 tuh. Itu nggak harus gini, tapi gini juga. Lo nggak bisa mikirin langit terus, tapi lo juga lupa bahwa ada orang yang lo harus jaga juga perasaannya gitu. Harus 2 itu harus balance. Ini yang membuat beliau tuh dulu dipanggilnya Doci. Kenapa? Dokter cinta. Hidi. Meskipun tatoan hatinya melankolis. Asli. Ke manusia sayang apalagi ke Allah. Bener. Gitu, Le. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keren. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Pancasila. Pasal 34. Apa tuh pasal 34? Gua 33 Fakir tahu. miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Negara. Nggak 33. kejadian tapi. 33. Ayat 1 apa ayat 2? Ayat 1. Nggak tahu gue lupa. Bumi, air dan kekayaan. Adalah. Itulah pokoknya. Eh, Apa lu? Pasal apa lu? Selanyal. Elsa, Japasal. Elsa aja pasang. Pasal anyal ya. Karena L. Pasal balu. Pasal balu. Pasal minggu. lembok. Pasal lembok. Gue mendingan gini-ginian gue. Iya. Lu happy gak bang gini-ginian bang? Happy gue. Terima kasih bang. Benar gak semakin kita tua yang bikin kita happy justru hal-hal sederhana? Iya, kalau Yamaha semakin di depan. Udah terlalu banyak endorse ini orang. Udah terlalu banyak endorse. Gak ada yang masuk M Ler. Kapsul, Yamaha. M150 udah dibahas. Iya, sekarang apa bang? Yang bikin lu happy bang? Happy sih. Happy itu kebahagiaan itu kan pilihan lo kan. Yes. Anjir gue takut lu ngomong Salma lo tadi beneran. Iya sih, happy itu sama. Tuh kan. Gue deg-degan aja tadi. Soalnya lu sempet gini ya. Sempet gini tadi Happy kan. Meals McD. Meals McD, Dapat betul. mainan. Yoi, sama mainan. Happy. Apa yang bikin lu happy? Iya, kebahagiaan tuh pilihan. Maksudnya lu bisa memilih untuk nggak cukup selalu, atau lu memilih untuk cukup juga bisa gitu. Ada orang yang bilang lu tipe orang yang gelasnya setengah isi apa setengah penuh gitu. Setengah isi apa setengah penuh? Kenapa emang? Kok setengah penuh bang? Ya kalau misalnya lu bilang gelas gue setengah penuh, itu lu orangnya pesimis. Setengah Lu udah penuh. mikirin bentar lagi tumpah tuh gelas gitu. Kalau lu bilangnya setengah isi, ya lu masih bisa ngisi lagi. Anjir gue setengah penuh lagi gue. Iya. Dibanding setengah isi. Lu Berarti mikirin pesimis lu, gue ya. ya lu mikirin kayak bentar lagi nih gelas gue penuh nggak bisa diisi lagi. Kalau lu setengah isi, lu bisa terus ngisi itu. Gitu. Gue setengah isi, setengahnya lagi enak karena udah gue minum. Jadi gue nikmatin aja gitu. Nikmatin aja bener. Nikmatin aja. Jadi lu nikmatin aja. Kalau udah mau penuh gue minum, tinggal setengah lagi kan, isi Oke, lagi. isi lagi. Lu nggak pernah puas berarti ya Iya nggak anaknya pernah puas, ya. tapi juga bukan nggak pernah puas terus. Dalam gua- arti yang negatif gitu dalam ya. arti negatif. Karena berarti masih bisa gue isi lagi gelas gue gitu. Kalau ada yang bilang gue setengah isi setengah IKJ, Lu setengah gila. ayo. Langsung dicap gue setengah gila. Oh gitu beda ya, perspektif itu bang. Perspektif. Perspektif. Masalahnya ya. Setengah isi setengah penuh. Oke. Stanky gitu berarti, nggak sperempi gitu, stanky. Stanky.
Statue, gue denger tuh statue. Statue. Statue itu. Statue. Siapa ya? Gila ya. Ngomong mulu. Asli. Kayak Serius lu. wartawan. Kayak wartawan lu. Nanya Wartawan mulu. nanya mulu. Wartawan ngomong bodrek. mulu. Dia tahu nih bang sejarah wartawan bodrek ya bang. Apaan lu? Lu tahu emang wartawan bodrek apa? Kan gue nanya ke lu. Pernah di bredel dulu ya? Iya, wartawan bodrek kan wartawan yang dia datang ngewawancarain pejabat kalau mau dinaikin berita ini, nah sana duitnya mana? Iya. Gitu. Atau nyari-nyari kesalahan pejabat gitu. Gua naikin ya. Kalau enggak biar dapat Bodrek. Bodrek. Biar gak pusing ya. pusing. Ini bang, kasih gue konspirasi yang lu tahu. Gini. Nah, Lu tahu gak Monas? Tahu? Nah dulu tuh Monas dibangun. gua tahu. Padahal keuangan negara tuh lagi nggak bagus. Waktu mau bikin Monas, Istiqlal tuh belum jadi. Oke. Karena duitnya nggak cukup. Suatu hari Bung Karno dibisikin Amerika mau bikin embassy duta besar, apa namanya? Kedutaan di tempat Monas itu. Nah, ada yang bisikin dia kan orangnya kan agak-agak klinik gitu kayak jangan dikasih. Kenapa? Karena satu dan lain hal dibisikin gini. Oke, jangan. Ya udah, akhirnya supaya dia nggak bikin di situ, dia bilang sama Amerika jangan bikin di situ karena itu mau dibikin jadi monumen nasional gitu. Padahal nggak ada tuh plan itu. Oke. Terus ya udah baru dibikin. Nah, dia itu suka meninggalkan kayak teori-teori gitu atau clue-clue buat nanti kalau misalnya gimana-gimana orang tuh bisa ngelihat itu tuh simbol apa gitu. Akhirnya dia ngomong sama arsiteknya Monas itu sama kayak arsiteknya Istiqlal, project yang waktu itu belum jadi, tapi dia maksain bikin Monas. Bikinnya gini bla 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 terus jadilah seperti Monas sekarang di posisi itu. Nah, pertanyaannya kenapa Monas dibikin di situ dan kenapa Monas bentuknya kayak gitu? Kenapa? Karena briefnya adalah Monas itu adalah api yang tak pernah padam. Atasnya ada api yang dari emas, terus bawahnya lilin, terus bawahnya ada kayak wadah gitu. Kenapa dibikin lilin ada di situ? Karena waktu dulu Bung Karno katanya dibisikin di bawah Monas tuh ada oil. Kalau di situ ada embassy Amerika, berarti bawahnya punya Amerika. Gitu. Tapi ini teori konspirasi karena nggak ada yang bisa buktiin. Terus ini ada satu. gua nggak tahu. Terus kalau lu berdiri di satu diorama Monas, di bawah tuh kan ada kayak dioramanya kan, ada satu tempat yang ada pintu tuh, nggak pernah dibuka. Lu kalau berdiri di pintu itu, ke sana tuh gedung Pertamina. Itu tembus ke Pertamina. Karena waktu itu direncanain gimana caranya supaya dia bisa mengolah si oil yang ini. Tapi balik lagi nggak bisa dibuktiin. Konspirasi. Gue belum pernah denger ya teori ini ya. Gua pikir Bang Doci mau ngomong kalau Monas sama gedung MPR itu pasangan. Bukan, kalau gedung MPR pasangannya sama gedung Sabta Pesona. Lu tau nggak? Gedung Sabta Pesona itu lokasinya di dekat Monas, di depan patung kuda. Depan patung kuda. Tahu nggak lu? Ada patung kuda kan di situ kan? Iya. Di situ ada gedung. Maksudnya pasangan gimana nih? Nah, lu tau gedung MPR bentuknya apa? Tahu Apa? bentuk itu? Bentuk apa? Tete lah ya. Pokoknya feminim kan? Ya, feminim. Ya, si MPR, DPR itu bentuknya feminim lah, bentuk organ perempuan gitu. Gedung Sabta Pesona, lu Google sekarang. Gedung Iya. Pasangannya itu bang. Pasangan ya, gue pikir Monas ternyata gedung Sabta Pesona. Nih kalau Pesona nggak tahu dia gedung Sabta Pesona, bentuknya tuh ada panjangnya gini, terus ada balkonnya, terus bawahnya ada bijinya 2, terus ada urat-uratnya. Oke. Google sekarang. Kalau nunjuknya ke sini bang? Google sekarang. Coba. Google gedung titik Jakarta. Nah itu dibikin di zamannya Jup. Tuh lihat tuh. Mana ya nggak? Bang? Itu ada bijinya 2, itu ada urat-uratnya tuh di bawah, ya kan? Atasnya balkon. Berarti udah disunat nih bang, tuh. Iya. Iya kan? Yang udah disunat. Kan orang Indonesia. Iya benar. Kalau belum ada kupluknya ler. Dulu yang bikin ini eranya Jup Ave itu kan. Kalau ini bukan konspirasi ya berarti? Bukan, ini bener. Ini beneran. Itu tadi lu Google-nya bener kan? Gedung titit? Gedung Sabta Pesona. Oh, besar. Coba gedung titit. Coba. Penasaran gua. Apa kesini nggak? Gua tuh titit beneran lagi. Kan? Ada kan? Oh iya. Ini di mana bang? Kalau bukan ini, kalau ini bukan.
Bawah. Nah itu, tuh 2 tuh. Oh. 2 ya, ini konspirasi tahu dari gue nih. Iya. Iya, gue baru denger. Dan ini mah enggak ya, enggak konspirasi ya? Ya enggak. Ini Apa persepsi aja? nggak tahu sih, gue dulu denger ini awalnya urban legend, cuman bener aja sih. Dia pengen bikin, kalau dulu emang Job Ave pengen bikin ini. Job Cafe. Pesona. Iya ya bener ya. Iya ya. Lama-lama mirip juga ya bang. Gua sih nggak mau ya, kayak gitu banget mah nggak mau. Lama-lama mirip juga ya. Soalnya gua kan masa ada keramiknya kan nggak? Iya. Tapi ada karyawan ya bang. Itu Kementerian Pariwisata kalau nggak salah di situ. Oh. Kalau ini dong bang, gedung Saidan. Di Menara Saidan. Di jalanan. Oh yang ini ya, yang Menara Saidan. Menara Saidan mah ini hantu kan, berhantu kan? Iya benar tuh. Nggak tahu gue kalau itu. Dulu gue pernah tuh waktu SMA gue sama temen-temen gue kayak wisata tempat-tempat yang ini apa, yang angker-angker gitu. Akhirnya berhenti karena di saat kita berhenti nyari baru didatengin tuh hantu-hantu. Serius lu bang. Dulu pas lagi bikin konten nggak dapet, tapi pas lagi di rumah sendirian gitu baru. Pernah apa emang, kejadian apa? Temen gue kayak malam-malam ada yang jendelanya tak gitu kan. Pas dia lihat, dia ngeliat satu bentuk yang lu kalau ngeliat tuh kayak bukan orang, tapi kayak lu ngeliat lukisan gitu. Setan lukisan bang. Iya, kayak bentuknya tuh nggak kayak Manusia. kayak dilukis gitu loh. Kayak dicat aja gitu Iya, ya, kayak dicat pakai gitu. cat air gitu ya. Cak Jon bang. Itu. Ya, kartun yang digambar pakai kapur, nanti dia hidup. Iya. Cak Jon, Bro Ditabuti bang. Iya, tahu. Bro Ditabuti. Bukan. Dan itu dialamin sama personil yang lain. Iya, sama teman-teman gue Lu gitu. Ada yang tiba-tiba bangun-bangun di jeruk purut, di kuburan gitu. Padahal kemarin dia ke jeruk purut itu kemarin. Dia udah pulang, bangun-bangun ada di situ lagi gitu. Rumahnya deket sih di Cipete kan rumahnya. Tapi ya gimana caranya dia bisa di situ? Dia nggak bawa mobil, nggak bawa Masa sih bang? Lah, tapi kan dia bisa itu rekaman di situ. Nggak ada rekamannya. Dia cerita gitu. Coy, gue kok di sini gitu. Bisa udah nggak usah bikin lagi gitu. Oh gila sih. Lu sendiri ngalamin apa? Ya kalau gue nggak pernah yang sampai kayak gitu sih. Cuman beberapa kali ada lah yang kayak gue pulang malam-malam jam 2, gue lagi ngetok ke rumah gue. Di sana tuh ada pohon, di garasi gue ada pohon. Terus pas gue lagi ngeliat gitu kayak ada tangan gitu, gelantungan gitu. Kalau gue ngeliat ke atasnya kan kelihatan mukanya kan, cuman gue nggak mau. Jadi gue ngeliatnya cuman si tangannya doang, gelantungan gitu, kayak burik gitu loh, tangannya kayak burik. Tapi bukan kayak dahan, karena warnanya beda. Ih. Dan nggak lu liatin terus ya? Agak lah, gue langsung aduh. Waduh. Udah nggak mau gue kayak gitu lagi. Oh, tapi berhenti akhirnya. Berhenti ngerokok. Udah beda itu. Tadinya dia yang nyari setan. Iya. Setan nggak nyari dia. Jadi tiap berhenti ngerokok gitu. Bukan berhenti ngerokok beneran Bang Joey. Namanya orang lagi ngerokok. Pasti berhenti ngerokok lagi. Gak ada orang yang terus-terusan ngerokok bang. Nggak ada. Emang keluar kuwong lu. Ngebul mulu. Tapi minum Bang Dojo udah enggak, Ler. Abis soalnya nih minum. Nah, lu terlalu husnudzon. Lu terlalu husnudzon, Bang. Apa tuh? Benar, udah berhenti kan bang, lu iya. minum kan? Iyalah. Ya gue aus nanti gimana kalau berhenti? Nah, Alkohol maksudnya? namanya Alkohol, gue masih alkohol, tapi nggak Nggak yang ekstrim ya? ekstrim. udah beda. Tapi gue Sama kayak lu, Ler. ya beberapa kali kayak bisa berhenti 6 bulan, terus ntar minum lagi, tapi berhenti lagi gitu. Nggak kayak dulu lah. Iya. Itu minum mungkin cuman momen-momen tertentu? Ya bisa. Maksudnya nggak yang untuk mabuk-mabukan gitu. Enggak. Namanya orang udah dewasa, Bang. Udah tua. Udah kepala 4 harus banyak yang dipikirin. Masa mau balik lagi ke masa muda? Iya. Udah lewat. Sekarang fokusnya berkarya, terus berkarir Sama jadi orang tua. sama jadi orang tua. Dan itu semua, potret itu semua akan dituangkan di album terbaru Piwi Gaskin Iya. yang akan rilis bulan Agustus. Agustus. Enggak, albumnya rilisnya bulan Oktober, tapi single pertama yang Runtuh itu di bulan Agustus. Runtuh Agustus. Iya. Yang tentang cerai ya tadi ya? Tentang cerai. Tentang cerai. Dari POV seorang anak. Iya. Yes. Judul albumnya nanti nih gue bocorin judul albumnya Amor Fati. Amor, bahasa apa itu bang? Amor Spanyol Fati enggak bahasa Latin. Bahasa Artinya Latin. mencintai takdir.
Amor Pati. Jadi lo rasain semua yang lo rasain, lo terima semua yang kejadian, terus lo berdamai dengan itu semua. Wah. Ikhlas ya? Ikhlas. Tentang ikhlas ya itu ya? Ikhlas tingkat tinggi Bang Zee. Ikhlas. Nggak nyangka nih. Piwi Gaskin udah sama kayak Leto. Jared tapi ya, Jared Leto. 30 Seconds to Mars. Jared Leto. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you juga. Di Keren sini. banget. Sebelum ditutup, kasih ini hadiah ada dulu, Ler. Bingkisan dari Sebat But, Wah. Bang. Ini Bang, kita baru nyablon tadi pagi tuh. Thank you. Ini sama kan kayak gini berarti. Sama kayak gitu. Buat di rumah. Tapi ada bedanya di lu di barcode-nya kalau nggak salah. Ini ada antam nih dalam nih. Si Mas Antam kali ini. Kalau gitu mau gue juga mau. Maksudnya beneran. Lumayan lah buat apa aja di situ, Bang. Gunting Thank you, kuku thank you. boleh, Ya. Peniti boleh. peniti boleh, flash disk boleh, Lah, ada Jarum pentul buat masang jarum pentul. hijab. Iya, sama buat di jok mobil. Ya. Buat Jokowi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih juga Sobat Sampai But. jumpa di episode berikutnya.